Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan dependent sampled test. Kalau PPT sebelumnya kan kita membahas tentang independent sampled test, maka sekarang kita membahas dependent sampled test. Ini sama-sama satu rangkaian ya. Lihat di sini sama-sama rangkaian untuk menguji perbedaan. Sama-sama untuk menguji perbedaan ya. Nah, kalau yang tadi kita menguji yang independent sample test, saat ini kita akan mau belajar tentang dependent sample test. Sama-sama menguji perbedaan antara dua kelompok. Kalau yang ini adalah kelompoknya saling terpisah, kelompok A dengan kelompok B, laki-laki dengan perempuan, terus kemudian kelas C dengan kelas D, kelompoknya terpisah. Nah, tetapi kalau yang ini contohnya eh, kelompoknya sama tapi memiliki dua data atau disebut dua data ini berasal dari kelompok yang saling berhubungan. Misalnya perbedaan antara kelompok A sebelum dan sesudah, perbedaan antara kelompok B sebelum dan sesudah diberikan obat misalnya. Atau contohnya lagi perbedaan pada laki-laki sebelum diberikan obat dengan setelah diberikan obat. Jadi berbeda ya dengan yang tadi independent sample test, bedanya seperti itu. Lalu kemudian digunakan independent sample test itu digunakan untuk menguji satu kelompok sampel yang memiliki dua kelompok data atau dinamakan juga dua sampel berhubungan ya, karena datanya berasal dari kelompok yang sama. Ada dua kelompok data itu berasal dari kelompok yang sama, maka disebut dua sampel berhubungan. Contohnya tadi, perbedaan prestasi belajar pada kelompok laki-laki sebelum dikasih obat dan setelah dikasih obat. Kita lihat datanya ada dua ya, bukan dua kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan, bukan, tetapi berasal dari data yang sama kelompok laki-laki, tapi berasal dari data sebelum dikasih obat dengan setelah dikasih obat. Ini bedanya dengan independent sample test. Anda harus bisa membedakan dependent sample test dengan independent sample test itu bisa diaplikasikannya pasnya di mana gitu. Itu bedanya. Terus kemudian perbedaan tingkat emosi marah pada kelompok perempuan sebelum makan permen dan setelah makan permen. Itu dependent. Kalau independent sample test contohnya kita ganti ini. Perbedaan tingkat emosi marah pada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Itu independent sample test. Nah, kalau yang ini perbedaan tingkat emosi marah pada kelompok perempuan sebelum makan permen dan setelah makan permen, ini dependent sample test. Kelompoknya satu, tapi datanya dua, sebelum dan sesudah. Ini namanya dependent sample test, dinamakan juga uji perbedaan dua sampel berhubungan. Anda harus bisa membedakan independent sample test, dependent sample test. Itu bedanya di mana aplikasinya diaplikasikan pada jenis data yang seperti apa. Oke, lanjut, kemudian untuk formula dependency test itu lebih mudah dibandingkan independency test. Nah, sama karena namanya uji T, maka hasil akhirnya itu adalah T-score, nilai T. Anda lihat one sample t-test itu juga hasil akhirnya adalah nilai T. Tapi itu adalah nilai T untuk one sample t-test dengan rumus yang berbeda. Kalau independent sample t-test itu juga sama, hasil akhirnya adalah T. T juga. Tapi rumusnya berbeda karena dia untuk independent sample t-test. Demikian juga untuk dependent sample t-test yang namanya juga t-test, maka yang dihasilkan adalah nilai T. Tetapi rumusnya berbeda dengan independent sample t-test. Coba Anda cek slide sebelumnya. Nah, kalau dependent sample t-test itu lebih sederhana. Cara menghitungnya mudah. Kita pertama adalah mencari rata perbedaan antara dua kelompok waktu ya yang berbeda. Sebelum dan sesudah dicari perbedaannya, selisihnya berapa, kemudian rata-rata. Dan kemudian kita juga mencari standar deviasi dari perbedaan tersebut. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Nah, kalau di rumusnya contohnya begini ya. Ini misalnya skor prodi BK semester 4. Ini skor prestasi belajarnya.
setelah dikasih sebelum dikasih obat A dan setelah dikasih obat A. Jadi mahasiswa BK semester 4 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ini dijadikan uji coba yang ketika belum dikasih obat skor prestasinya segini: 9, 10, 7, 5, 7, 5, 9, 6, 8, 7. Nah, setelah dikasih obat, skornya jadi berubah menjadi 7, 6, 5, 4, 4, 6, 7, 5, 5, 7. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan. Nah, untuk menghitung nilai T-nya, kita perlu lihat dulu berapa sih hasil selisih skor antara sebelum minum obat dan setelah minum obat. Nah, ini hasilnya. Kita buat dulu data baru yang menggambarkan perbedaan antara sebelum minum obat dengan setelah minum obat. Data yang ini 10 perbedaan antara sebelum dengan sesudah dimasukkan ke dalam rumus rata, kemudian dimasukkan juga di dalam rumus varian. Kalau ratanya, ini kalau di rata-rata hasilnya adalah ini. Nah, ini kalau dihitung variannya dengan menggunakan rumus ini, hasilnya adalah 1,49. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus besar tadi, nilai T-nya sama dengan rata difference itu dibagi standar deviasi difference dibagi lagi akar dari jumlah N. N-nya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah T-nya 3,61. Nah, seperti sebelumnya saya juga memberikan contoh perhitungan menggunakan SPSS pada video yang berbeda. Nanti Anda simak hasilnya, beda koma saja, karena memang mungkin kalau SPSS bisa melihat koma dengan detail. Nah, ini contoh soalnya. Ada 6 orang mahasiswa BK semester 4 menjadi subjek uji coba vitamin A. Penelitian ini ingin mengetahui apakah vitamin A dapat meningkatkan daya konsentrasi mahasiswa. Terus kita teliti, sebelum diberikan vitamin A, kita hitung daya konsentrasinya. 6 orang mahasiswa prodi BK semester 4 itu, si Adi dapat skor 8, Budi dapat skor 9, Rara 7, Siti 8, Lala 10, Rio 8. Nah, setelah diberikan vitamin A, daya konsentrasinya kita hitung kembali. Si Adi menjadi 12, Budi jadi 10, Rara 7, Siti 13, Lala 15, Rio 11. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah vitamin A dapat meningkatkan konsentrasi mahasiswa BK semester 4. Silahkan, ini menjadi PR dikerjakan sebagaimana PR pada independent sample test. Terima kasih.